Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah, kita di ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya, artinya dia akan mendapatkan apa yang ia perbuat berupa pahala, dan ia pun akan mendapatkan dosa dari maksiat yang ia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami jika kami lupa atau salah tak sengaja. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, jangan engkau tanggungkan kepada kami isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, yaitu beban-beban yang berat sebagaimana engkau tanggungkan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau berikan kepada kami beban yang kami tidak mampu untuk melakukannya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maka maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami atas orang-orang yang kafir. Dari ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, bayanu rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bi'ibadih, haitsu la yukallifuhum illa mastata'uh, walau sya'a an yukallifahum ma lam yastati'u la fa'al. Penjelasan akan rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan mereka saja. Padahal Allah mampu saja memberikan kepada kita beban yang kita tidak mampu. Tapi karena rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya, maka rahmat dengan rahmat Allah, Allah memberikan kepada kita syariat-syariat itu sesuai dengan kemampuan kita. Faedah yang kedua, min fawaidil ayah, isbatul qa'idatil masyhurah inda ahli sunnati wal jamaah, inda ahli ilm, wa hiya la wajiba ma'al ajz wa la muharrama ma'ad darurah. Ayat ini menunjukkan kepada sebuah kaidah, Pak, yang disebutkan oleh para ahli ilmu, para ulama. Apa itu? Yaitu la wajiba ma'al ajz. Tidak ada kewajiban bila disertai dengan ketidakmampuan. Dan tidak ada sesuatu yang diharamkan bila disertai dengan keadaan darurat. Lakin in kana al-wajibul ma'juzu anhu lahu badal, wajabal intiqal ila badali. Namun kata beliau, kalau kewajiban yang tidak mampu kita lakukan itu mempunyai ganti, maka
wajib untuk mengambil gantinya. Ini contoh misalnya apa? Berwudu dengan air. Ketika tidak mampu berwudu dengan air, ada gantinya. Apa itu? Tayamum. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi sesuatu yang wajib itu ya menjadi tidak wajib kalau tidak mampu. Haji, kalau tidak mampu wajib tidak? Tidak. Zakat, kalau tidak memiliki nisab, tidak mampu wajib tidak? Tidak. Puasa Ramadan, kalau tidak mampu untuk berpuasa, alias sakit, ya, maka dia tidak boleh tidak puasa, tapi wajib untuk mengganti di hari yang lain. Demikian pula sholat 5 waktu, wajib berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring di atas rusuknya sesuai dengan kemampuan. Ya. Demikian pula, tidak ada yang haram bila disertai dengan darurat. Apa itu darurat, akhi? Disebut darurat kalau ya menyebabkan kerusakan pada akal, agama, jiwa, harta. Itu disebut dengan apa? Darurat. Maka sesuatu yang sifatnya haram boleh kapan? Ketika darurat. Ya, walaupun kata para ulama sesuatu yang diharamkan itu ada 2 macam. Ada yang diharamkan karena menjerumuskan. Contoh misalnya, iya, melihat wanita yang bukan mahram haram. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada zina. Ikhtilat, campur baur laki-laki dan wanita haram. Kenapa? Karena itu bisa menjerumuskan kepada apa? Zina. Nah, ini namanya diharamkan karena menjerumuskan. Ada yang kedua, diharamkan karena memang zat perbuatannya itu haram. Contohnya zina. Haram. Secara perbuatannya pun haram. Makan riba. Mencuri. Membunuh. Ya, korupsi dan yang lainnya. Nah, ini namanya haram secara apa? Zatnya. Dibedakan oleh para ulama ya bahwa sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan boleh saat dibutuhkan saja. Ya juz indal hajah. Sedangkan yang diharamkan secara zatnya hanya boleh ketika darurat saja. Apa bedanya, Pak? Ketika hajat dengan ketika darurat. Bedanya ya, kalau darurat itu akan menimbulkan mudarat. Kalau hajat itu kita butuh walaupun tidak menimbulkan apa? Mudarat. Contoh misalnya, kalau kita berada di tempat yang dingin sekali, kalau kita tidak pakai jaket menyebabkan kita binasa. Maka darurat kita harus pakai jaket. Setelah pakai jaket masih kerasa dingin. Tapi kalau enggak, kita masih butuh jaket yang kedua. Tapi kalau enggak pakai jaket yang kedua pun juga enggak bakal mati gitu, Pak. Maka yang kedua ini disebut apa? Hajat. Kalau yang pertama tadi disebut apa? Darurat. Bisa enggak membedakan? Dibedakan antara yang sifatnya darurat dengan yang sifatnya apa? Hajat. Nah, sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan boleh saat ada hajat. Contoh misalnya, ya, melihat wanita yang bukan mahram haram. Tapi boleh saat ada hajat ingin menikahinya. Iya. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, mana yang saya pilih? Saya pergi ke kantor
ya naik angkot tapi ikhtilat. Atau saya beli motor tapi cicilannya riba. Mana yang harus saya ambil? Soalnya ini dua-duanya mudarat ini. Kita katakan, akhi, riba itu jauh lebih berat. Sedangkan ikhtilat itu sesuatu yang sifatnya menjerumuskan. Kalau memang kamu sangat butuh ya terpaksa, tapi jangan sengaja nyari tempat yang dekat AWW gitu. Kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Ya, gimana lagi? Nggak ada lagi. Mau jalan kaki jauh, ya, mau beli motor nggak punya misalnya, daripada sistemnya riba, ya, selama masih bisa cari yang halal, wajib mencari yang halal, ya, dan mengambil mafsadah yang lebih ringan. Demikian pula akhwal Islam, misalnya sutra itu haram buat laki-laki, Pak. Kenapa diharamkan? Karena menjerumuskan kepada tasyabuh dengan wanita. Namun Nabi SAW mengizinkan sebagian sahabat untuk memakai sutra dalam rangka kebutuhan untuk pengobatan, hikah. Diizinkan. Demikian pula ya, membeli kurma kering dengan kurma basah. Diharamkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena menjerumuskan kepada riba. Tapi Nabi mengizinkan bagi mereka yang membutuhkan. Yang disebut dengan al-araya. Iya. Sehingga pada waktu itu ya akhul Islam, ini kaidah bahwa sesuatu yang diharamkan karena bisa menjerumuskan, boleh saat ada hajat. Tapi sesuatu yang diharamkan secara zatnya, maka hanya boleh saat darurat saja. Hanya boleh saat apa? Darurat saja. Itu pun juga dengan syarat. Ya. Syarat yang pertama, daruratnya hilang. Adapun kalau daruratnya tidak hilang, maka tetap tidak boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah memberikan contoh. Contoh misalnya kalau ada orang yang sedang kehausan, sangat haus sekali. Tidak ada minuman kecuali arak. Kira-kira kalau minum arak itu hausnya hilang enggak? Malah tidak hilang, malah semakin haus. Berarti daruratnya tidak apa? Tidak hilang akhwal Islam. Iya. Syarat yang kedua, tidak boleh menimbulkan mudarat yang sama. Contoh misalnya, kalau antum diancam untuk dibunuh, di mana antum dipaksa untuk membunuh orang lain. Kalau antum tidak bunuh teman, maka antum yang dibunuh. Maka pada waktu itu tidak boleh membunuh. Kenapa? Karena daruratnya sama. Bahayanya apa? Mudaratnya apa? Sama-sama. Maka pada waktu itu tidak boleh kita lakukan. Iya. Nah ini akal Islam. Ini dalil daripada kaidah ini apa ayat ini? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya saja. Faedah yang ketiga. Annal insana la yahmilu wizra ghairi. Seorang insan itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Kenapa? Karena Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia akan mendapatkan pahala dari amal kebaikannya dan dia pun akan mendapatkan dosa dari amal keburukannya. Kemudian kata beliau, "Idza qala qailun ma taquluna fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah fa alaihi wizruha." Siapa yang memulai atau mencontohkan ya perbuatan yang buruk, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya tanpa dikurangi dari dosa mereka. Itu gimana? Katanya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi Nabi mengatakan bahwa orang yang mencontohkan perbuatan buruk, dia akan dapat dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya. Fal jawab an hadza la yarid, li'anna alladhi fa'alaha awalan iqtada an-nasu bih.
bahwa ini tidak masuk dalam kaidah tadi. Ya, bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan. Lalu kemudian diikuti orang-orang. Fakana iqtida'uhum bihi min athari fi'li. Sehingga ketika orang-orang mengikuti perbuatannya, itu akibat perbuatan dia sendiri, di mana dia yang pertama kali mencontohkan. Ya. Sehingga dialah yang menjadi sebab orang-orang ikut jatuh kepada apa? Keburukan tersebut. Maka dia mendapatkan dosa-dosa mereka karena dia yang menyebabkannya. Ya. Faedah selanjutnya, meminha yusruddinil islami. Agama Islam itu mudah, Pak. Agama Islam ini apa? Mudah. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kan itu menunjukkan kemudahan Islam ya, akhi. Ya. Makanya kalau kita perhatikan syariat-syariat Allah, perintah-perintah Allah, semua mampu dilakukan, Pak. Dan ketika kita tidak mampu, Allah pun memaafkan. Subhanallah. Ya, makanya Rasulullah SAW sabda, Pak, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushadud din illa ghalabah. Ya, wala yushadud din, tidak ada orang yang memberat-beratkan agama ini kecuali pasti kalah. Maksudnya cepat futurnya, Pak. Iya. Wa yatafarra ala hadza an yakhtalifa an-nas fima yalzamuna bi. Maka cabang daripada kaidah ini bahwa agama Islam itu mudah, bahwa manusia itu berbeda-beda dalam kewajibannya, Pak. Fal qadir 'alal qiyami fil fardhah yalzamuhul qiyam. Orang yang mampu berdiri dalam salat fardu wajib berdiri. Yang tidak mampu wajib duduk. Yang tidak mampu duduk, ya kewajiban dia sesuai dengan kemampuan dia masing-masing. Ya. Kadzalikal qadir 'alal hajj bi badanihi wa malihi yalzamu ada'ul hajj bi badanihi. Demikian pula orang yang mampu haji dengan badan dan hartanya, wajib dia pergi. Ya, adapun orang yang tidak mampu haji dengan badannya tapi dia mampu haji dengan hartanya, maka dia wajib membadalkan orang lain untuk menghajikan dirinya. Iya. Faedah yang kelima, wa min fawaidil ayat anna lil insan taqatun mahdudah. Bahwa manusia itu, Pak, kemampuannya terbatas. Kemampuan manusia itu apa? Terbatas. Ya, dalam ilmu, dalam pemahaman, dalam hafalan, dalam kekuatan fisik. Kalau kita paksakan melebihi kemampuan kita, error, Pak. Iya. Maka dari itu Allah Maha tahu bahwa manusia itu kemampuannya terbatas. Maka dengan rahmatnya Allah memberikan beban sesuai dengan batasan kemampuan mereka. Mamina faedah selanjutnya. Anna lil insani ma kasaba duna an yanqusa minhu syai'. Bahwa seorang manusia akan mendapatkan pahala yang ia telah lakukan dari kebaikan tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Thaha ayat 112. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulma wala hadma. Siapa yang beramal saleh dalam keadaan dia mukmin, maka dia tidak akan takut dizolimi, ya. Maka subhanallah akal Islam, semua amalan seorang insan selama ia ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahalanya, Pak. Dan jangan khawatir untuk dikurangi sama Allah, nggak mungkin. Kecuali kalau kita sendiri yang menguranginya, Pak. Kayak kita sendiri mengurangi mungkin nggak? Mungkin. Contoh misalnya keikhlasannya kurang. Ya, masih ada niat-niat selain karena Allah.
Contoh misalnya ujub dengan amal, akhirnya malah dibatalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya pahalanya hilang. Na'udzubillah. Aminha faidah selanjutnya, annal a'mal as-salihah kasbun wa annal a'mal as-sayyi'ah gurmun. Bahwa amalan saleh itu adalah hasil usaha. Sedangkan amalan keburukan itu adalah merupakan kerugian. Karena Allah mengatakan untuk amalan soleh laha ma kasabat. Sedangkan untuk amalan keburukan wa 'alaiha. Iya. Berarti yang namanya amalan soleh sifatnya kasb. Faidah yang akan ia dapatkan. Sedangkan amalan keburukan sifatnya gurm. Karena dia akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya. Aminha faidah selanjutnya, rahmatullahi ta'ala bil khalq. Haitsu 'allamahum du'aan yad'una bih. Kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, di mana Allah mengajarkan sebuah doa yang mereka hendaknya berdoa dengannya. Ya Allah mengajarkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau sanksi kami, jangan engkau siksa kami jika kami lupa atau salah tak sengaja. Masya Allah. Iya. Aminah faidah selanjutnya, annahu yanbaghi lil insan an yatawassala fi du'a bil wasfil munasib. Seorang insan hendaknya bertawassul dalam berdoa kepada Allah dengan sifat Allah yang sesuai dengan yang dia minta. Ketika kita minta, dan yang namanya minta itu kan kepada pemilik, Pak. Adapun kepada yang tidak memiliki, ya ngapain kita minta? Pemilik ya segala sesuatu siapa? Allah. Maka sangat sesuai kita ucapkan Rabbana, wahai Rabb kami. Karena Rabb itu artinya apa? Pemilik. Ya. Aminah faidah yang ke-10, raf'ul mu'akhadati bin nisyani wal jahal. Bahwa orang yang lupa atau bodoh, maka ia dimaafkan. Ya, diberikan uzur. Nah, ini ayat hujah akan adanya uzur bil jahal, Pak. Pemberian uzur karena apa? Kebodohan, ketidaktahuan. Di mana Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau siksa kami jika kami lupa atau salah tak sengaja. Sedangkan orang yang bodoh itu tidak sengaja karena dia tidak tahu. Ya. Maka disebutkan dalam hadis bahwa Allah akan menjawab qad fa'altu, aku telah melakukan itu. Wala yalzam min raf'il mu'akhadati suqutut talab. Namun ya, bukan berarti dia tidak disiksa, artinya dia tidak diminta. Ya. Faman tarakal wajiban nisyanan aw jahlan wajaba alaihi qada'u. Contoh, kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban karena lupa, ya, atau dia tidak tahu itu hukumnya apa? Wajib. Nah, ketika dia ingat dan ketika dia tahu, maka dia wajib mengqadha. Ya, saat dia lupa, dia wajib apa? Mengqadha. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengqadha. Contoh misalnya, kalau ada orang yang sedang puasa, lupa terus makan. Habis satu piring baru ingat lagi puasa. Maka pada waktu itu batal nggak puasanya? Enggak. Wajib qadha enggak? Enggak. Kenapa? Karena ada dalil. Ya. Adapun kalau seseorang lupa sholat 5 waktu, misalnya ya karena sedang asyik dengan sebuah pekerjaan, lupa, akhirnya kelewat waktunya. Maka pada waktu itu dia wajib mengqadhanya saat dia apa? Ingat. Ya. Kita lanjutkan akhul Islam. Faedah selanjutnya,
anna fi'lal insani waqi'un bikhtiyarih. Bahwa perbuatan manusia itu dengan pilihan dan kehendaknya. Kenapa? Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fayakunu fiha raddun 'alal jabariyah alladzina yaquluna innahu la ikhtiyara lil 'abdi fima fa'al. Sehingga ayat ini, kata beliau, bantahan terhadap firqah Jabariyah. Siapa itu kaum Jabariyah? Itu mereka yang mengatakan bahwa manusia tidak punya pilihan. Manusia tidak punya apa? Pilihan. Jadi manusia itu katanya ya bagaikan jarum jam, ya gitu aja udah ngikutin takdir. Sehingga orang-orang Jabariyah menganggap bahwa orang yang berbuat maksiat yang nggak boleh disalahkan. Ya sudah takdir, gimana lagi? Manusia tidak punya pilihan. Maka kita bantah dengan ayat ini. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan. Dan itu menunjukkan bahwa perbuatan manusia itu atas dasar pilihan dia juga. Dan kita bisa merasakan sendiri kok. Ya. Kita dipilih antara mau sholat atau tidak sholat, ya tidak. Kita dipilih antara berbuat maksiat atau berbuat taat. Tidak ada yang memaksa. Kita diberikan oleh kemampuan untuk meninggalkan maksiat. Diberikan oleh Allah kemampuan untuk melaksanakan ketaatan. Iya. Ini akal Islam. Faedah selanjutnya, wa minha anna nisyana waridun al-bashar wal khata' waridun al-bashar. Bahwa yang namanya lupa dan salah tak sengaja itu memang tempatnya manusia. Manusia itu tak lepas dari dua ini, Pak. Lupa atau salah tak sengaja. Iya. Kenapa Allah berikan kepada kita lupa? Karena ada hikmah yang agung. Dengan adanya lupa, alhamdulillah, Pak, kita melupakan kesalahan teman-teman kita. Bayangkan kalau antum ingat terus, kesal terus tuh, Pak. Tapi dengan adanya lupa, kita jadi ya bisa memaafkan orang lain. Saat zikir lupa, udah berapa ini? Jadi kebaikan buat kita. Kita ulangi lagi, dapat lebih banyak. Iya. Itu lupa itu terkadang menjadi sebuah kebaikan, tapi lupa terkadang menjadi sebuah bencana. Contoh misalnya kita melupakan hafalan Al-Quran kita, akibat keteledoran kita. Maka tentu ini ya sesuatu yang buruk akhul Islam. Ya. Faedah selanjutnya ya akhul Islam. Imtinanullahi ala hadhil ummah biraf'il asar allati hamalaha man qablana. Allah Subhanahu wa taala mengungkit kenikmatan kepada umat Islam ini, memberikan kenikmatan ya. Yaitu Allah tidak memberikan beban-beban yang berat terhadap umat Islam ini. Alhamdulillah. Tidak seperti umat-umat sebelum kita, Pak. Diberikan syariat berat, Pak. Masya Allah. Orang Banu Israel itu kalau bajunya kena air kencing gak boleh dicuci, digunting. Iya, bagaimana berat sekali, Masya Allah. Syariat Islam mudah, kena air kencing, cuci, hilang rasanya, baunya atau warnanya, selesai. Alhamdulillah. Ya, kita diberikan oleh Allah syariat yang sangat mudah sekali. Alhamdulillah. Faedah selanjutnya, minha anna man kana qablana mukallafuna bi'a'zam mimma kullifna bih. Bahwa orang-orang sebelum kita, Pak, diberikan beban yang lebih berat dibandingkan dengan beban atau syariat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi ya. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah
Annahu yanbaghi lil insan an yas'ala Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah fala yuhammiluhu ma la taqata lahu bih fa fihi raddun ala sufiyah alladhina qalu nahnu la nas'alu Allah ta'ala an yaqiyana ma yashukku alaina li'annana abiduhu fa idza hasala lana ma yashukku fa innana nasbir alaihi linaksiba ajra. Beliau seorang manusia hendaknya minta kepada Allah afiat. Iya. Minta kepada Allah apa? Afiat. Apa sih afiat itu, Pak? Afiat itu ya keselamatan. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Afiat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Juga Rasulullah mengajarkan Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Ini semua permintaan afiyah, Pak. Iya. Fala yuhammiluhu ma la taqata lahu bih, agar Allah tidak memberikan beban-beban yang dia tidak mampu untuk menanggungnya. Ya. Kadang seseorang diberikan oleh Allah ujian yang berat sekali, Pak. Ya. Akibat dosa-dosa dia. Makanya Rasulullah SAW berlindung. Ya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari jahdil bala. Itu bala, ujian yang sangat berat sekali yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Penting kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala afiyah itu. Dan ini kata beliau bantahan terhadap orang-orang sufi yang mengatakan kami tidak mau minta kepada Allah untuk melindungi kami dari sesuatu yang memberatkan kami. Karena kami hanyalah hamba Allah. Kalau ternyata ada sesuatu yang berat menimpa kami, ya udah kami sabar aja. Ini ya perbuatan orang sufi, Pak. Kalau Ahlussunnah enggak. Kita minta kepada Allah afiat. Makanya Rasulullah yang paling banyak doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Di sini Allah mengajarkan Rabbana wala tuhammil alaina ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak mampu untuk menanggungnya, ya. Iya. Faedah selanjutnya minha annahu yanbaghi lil insani su'alullahi al-afwa. Selayaknya seorang insan minta kepada Allah maafnya. Li'anna al-insan la yakhlu min taqsirin fil ma'murat. Karena yang namanya manusia itu tidak akan lepas dari kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Dalam melaksanakan perintah-perintah. Gak lepas dari kekurangan. Siapa di antara kita yang bisa menjamin bahwa dalam sholat kita selalu khusyuk? Gak ada. Siapa di antara kita yang bisa menjamin dalam satu hari tidak berbuat dosa? Susah, Pak. Makanya kita diajarkan wa'fu anna. Ya Allah, maafkan kami. Di malam Lailatul Qadar kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf dan Engkau mencintai maaf, maka maafkan aku, ya Allah. Ya. Waghfir lana, dan ampuni kami, ya Allah. Li'annal insan in lam yughfar lahu taraqamat 'alaihi dzunub. Sebab kalau manusia tidak dimaafkan dan tidak diampuni dosanya oleh Allah, dosanya itu numpuk tuh, Pak. Kalau dosanya numpuk, hatinya hitam itu, Pak. Kalau hatinya hitam, Pak, musibah dia tidak dapat hidayah. Iya. Banyak orang yang hatinya hitam itu tidak bisa melihat kebenaran lagi.
Akibat dosanya itu numpuk tuh, Pak. Makanya kita berusaha ya, akhi. Bukan hanya minta maaf, bukan hanya minta ampunan, tapi kita berusaha ya melakukan amalan-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Rasulullah menyebutkan ada 3 amalan yang itu bisa menggugurkan dosa. Yang pertama, berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang kedua, menyempurnakan wudhu di saat-saat sulit. Yang ketiga, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di mana? Di masjid. Nah, ini bisa menggugurkan dosa. Kata Rasul, yaksilu ya adzunub ghuslan, akan bisa mencuci dosa itu sebersih-bersihnya. Masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang menjaga 3 tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin, dia akan hidupnya dalam keadaan baik, wafatnya pun dalam keadaan baik. Wa kana min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Banyak sebetulnya, Pak, amalan-amalan itu menjadi penyebab digugurkannya dosa kita, Pak. Harus, Pak, sebab kalau dosa itu numpuk terus di hati kita, memberatkan kita. Kalau antum ya berjalan ke suatu tempat, tapi yang harus antum beban angkat ini berat banget gitu, saya yakin antum akan tertatih-tatih. Bahkan bisa jadi terhenti perjalanan antum. Kenapa? Karena masalahnya benda yang antum panggul ini berat banget gitu. Demikian pula dosa. Dosa itu memberatkan hati, Pak, dalam perjalanannya menuju Allah. Kalau hati kita diberatkan oleh dosa, Allah dia tertatih-tatih, bahkan terhenti. Makanya kewajiban kita apa, Pak? Berusaha terus menggugurkan dosa-dosa kita dengan amalan saleh. Wudu menggugurkan dosa. Sholat menggugurkan dosa. Iya. Puasa menggugurkan dosa. Sholat malam menggugurkan dosa. Bahkan ucapan subhanallah saja menggugurkan dosa. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, menggugurkan dosa. Banyak subhanallah. Ya. Maka sungguh sangat merugi kalau ternyata kita tidak berusaha untuk menggugurkan dosa kita ya akhwal Islam. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah. Annahu yanbaghi lil insan an yas'allah an yarhamahu fi mustaqbali amrih. Faya'fu amma madha wa yaghfir wa yarham fil mustaqbal. Selayaknya seorang insan minta kepada Allah agar Allah merahmatinya dalam perkara yang akan datang. Karena minta maaf itu untuk sesuatu yang telah lewat. Sedangkan minta rahmat itu untuk sesuatu yang akan datang. Ya. Maka kita mengatakan warhamna. Ya Allah, rahmati kami. Ya. Dan tentunya akhi, hamba yang dirahmati itu cirinya apa? Diberi hidayah. Karena rahmat Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba adalah hidayah. Dikuatkan ia bisa beramal saleh, dijadikan lisannya berzikir, dijadikan hatinya bersyukur, dibantu dia untuk memperbaiki ibadahnya, dikuatkan dia untuk pergi ke masjid, dibangunkan oleh Allah di waktu malam, diberikan kekuatan untuk sholat malam. Ini orang yang dirahmati nih, Pak. Iya. Aminah, faedah selanjutnya, annal mu'min la waliya lahu illa rabbuh. Wa mu'min itu tidak memiliki wali, demikian pula pelindung kecuali Allah saja. Makanya Allah berfirman, anta maulana, engkaulah maula kami ya Allah. Ya. Maula itu dari kata wali. Wali itu dari kata wilayah, pemberian loyalitas. Ya. Dan wilayah Allah itu ada 2 macam. Yang pertama sifatnya khusus, yang kedua sifatnya umum. Adapun yang khusus itu untuk kaum mukminin saja sudah. Iya. Nah, ini akal Islam. Makanya Allah berfirman, Allah waliyul ladzina amanu
yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah walinya orang yang beriman. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju apa? Cahaya yang terang. Masya Allah. Min fawaidil ayah, faedah selanjutnya, at-tawassul ila Allah Ta'ala fi du'a bima yaqtadhil ijabah. Itu bertawassul kepada Allah dalam berdoa dengan melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena di sini Allah mengatakan anta maulana. Ya. Berarti kita sedang bertawassul melalui nama Allah. Makanya Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang husna. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah itu. Ya. Ketika kita minta pertolongan terhadap orang kafir, maka yang paling cocok untuk kita sebut namanya dah anta maulana. Engkaulah pelindung kami ya Allah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah kami terhadap orang kafir. Kalau kita minta rezeki, sebut nama Allah yang Maha Pemberi rezeki. Ya. Kalau kita minta ampun, sebut nama Allah yang Maha Pengampun. Disesuaikan dengan apa? Ya, isi permintaan kita. Faedah yang terakhir, annahu yajibu 'alal insani al-luju' ila Allah azza wa jalla fi nusrati 'alal qaumil kafirin. Wajib seorang insan meminta pertolongan kepada Allah ya, terhadap orang-orang kafir yang ingin bermakar. Orang-orang kafir yang ingin membinasakan kita. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti apa? Millah mereka. Ya. Memang sudah sunatullah Pak, dari zaman para nabi dan rasul, orang-orang yang tidak suka kepada dakwah selalu bermakar untuk menghancurkan dakwah. Ya. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan jin, setan dari jin dan manusia. Selalu itu. Ada orang-orang yang bermakar untuk menghancurkan dakwah yang benar, menghancurkan dakwah tauhid, menghancurkan sunnah dan yang lainnya. Kita minta tolong sama Allah, Pak. Iya. Maka Allah mengatakan fangsurna 'alal qaumil kafirin. Maka tolonglah ya Allah ya kami terhadap orang-orang kafir. Wan nasru 'alal kafirin yakunu bi amrain. Pertolongan Allah terhadap kaum kafirin dengan dua macam, Pak. Yang pertama bil hujjati wal bayan, dengan hujah dan keterangan. Iya. Yang kedua dengan pedang dan senjata. Kalau mereka ya menyerang kaum muslimin, menghabisi kaum muslimin, kita minta tolong kepada Allah. Nah, ini akal Islam saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah selesai surat Al-Baqarah dan insyaallah kita lanjut ke surat Ali Imran. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.